Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur kami akan kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Hati kami ini panjang dapat syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pagi hari yang indah ini Tuhan kami boleh berhimpun di tempat ini. Tidak lagi kami memuji dan muliakan nama-Mu. Mari Tuhan bersantalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena kami ini memberi yang terbaik buat Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah Kau Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan mulai tangan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Yang setiap nama Tuhan sudah mati dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Karena
Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh kembali datang menghampiri Engkau. Kami memuji menyembah Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami itu menyentuh akan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau atas setiap kami. Berbicara Engkau atas setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya kehadiran-Mu ada di sana juga. Kehadiran-Mu akan membawa kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi ini saya ingin bicara tentang firman Allah dengan tema di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa pada umumnya mereka beranggapan bahwa masalah atau pencobaan itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Mereka berpikir bahwa masalah atau pencobaan itu hanya mendatangkan kerugian dan kehancuran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan pagi hari ini bahwa dalam setiap masalah atau pencobaan yang kita hadapi, apapun itu bentuknya, firman Allah mengatakan agar kita menghadapinya dengan penuh bahagia. Katakan amin. Hal ini mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Pak, bagaimana mungkin saya hadapi persoalan yang berat, saya hadapi masalah yang berat? Bagaimana mungkin saya bisa berbahagia? Memang, kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari,
Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi inilah yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Bahwa di dalam setiap kita menghadapi masalah apapun bentuk masalahnya, Tuhan mau kita menghadapinya dengan penuh bahagia. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4, di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di balik setiap masalah, di balik setiap pencobaan yang kita alami, ada kebaikan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Mengapa? Karena kita percaya bahwa di balik setiap masalah pencobaan yang kita alami, di situ kita melihat ada tangan Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya di sini adalah, kebaikan apa yang Tuhan akan kerjakan di balik setiap masalah pencobaan yang sedang kita alami? Pagi hari ini saya menyampaikan ada 3 hal kebaikan Tuhan yang akan Allah kerjakan ketika kita sedang hadapi persoalan, ketika kita sedang hadapi masalah di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang kuat. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata lewat masalah, lewat persoalan, lewat pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin melatih hidup kita agar kita dapat menjadi pribadi yang kuat. Ingat bahwa masalah atau pencobaan yang kita alami dalam hidup ini itu bukanlah satu masalah atau pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Yang setuju dengan amin. Pencobaan masalah yang kita hadapi, firman Allah katakan hanyalah pencobaan biasa yang seringkali mengatakan bahwa pencobaan kita, masalah kita itu besar, berat. Itu adalah kita sendiri. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa pencobaan atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Kalau itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, berarti kita bisa menanggung semuanya itu. Tetapi sekali lagi, kalau kita mampu menanggung semuanya itu bukan karena kehebatan kita, tetapi sekali lagi itu karena Tuhan
yang memberi kemampuan untuk kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang kuat itu adalah pribadi yang tidak mudah menyerah dan berputus asa saat sedang menghadapi setiap masalah atau pencobaan dalam hidup ini. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang kuat, itu artinya Tuhan ingin kita itu tidak mudah menyerah. Tuhan ingin agar setiap kita itu tidak mudah berputus asa, sekalipun engkau menghadapi masalah, sekalipun hari ini engkau sedang menghadapi pencobaan. Tuhan mau kita jadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah berputus asa. Di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Bagi seorang wanita mengalami pendarahan sampai 12 tahun itu satu masalah. Tidak usah 12 tahun. Seorang wanita mengalami pendarahan terus-menerus dalam 1 bulan, itu jadi masalah. Apalagi yang kita katakan 12 tahun. Alkitab menceritakan bahwa perempuan ini sudah berusaha. Dia berobat kemana-mana sampai dia menghabiskan harta bendanya, tetapi dia tidak alami kesembuhan. Tetapi berita baiknya, ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus yang hendak melewati tempat di mana dia berada, perempuan ini di tengah ketidakberdayaannya, di tengah ketidakmampuannya, dia datang kepada Yesus. Dia ingin menjadi pribadi yang kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini tidak menyerah. Perempuan ini tidak putus asa. Untuk apa? Menghampiri Yesus. Sekalipun untuk menghampiri Yesus, dia harus melewati tantangan banyak orang yang ada di depannya. Tetapi itu tidak menjadi satu halangan. Itu tidak menjadi satu masalah bagi kehidupannya. Kenapa? Karena dia ingin menjamah jubah-jubahnya Yesus. Dan dia berkata, asal saja ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bagi hari ini, di saat engkau sedang hadapi masalah, di saat engkau sedang hadapi pencobaan, engkau harus jadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah menyerah, pribadi yang tidak mudah berputus asa, pribadi yang mau terus melangkah maju sampai apa yang kau harapkan itu terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Engkau jangan terpaku karena persoalan masalah, engkau berkata hancur hidupku. No, Tuhan tidak jadikan hidupmu hancur. Amin. Lewat masalah Tuhan ingin jadikan hidupmu itu kuat. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Nah, saudara, pribadi yang kuat di sini adalah pribadi yang juga tidak mudah digoyahkan. Pribadi yang kuat di sini adalah pribadi yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan oleh setiap masalah dan pencobaan dalam hidup ini. Mungkin kita teringat juga kisah 3 anak muda yang pada waktu itu ada di negeri Babel. Kita tahu bahwa Raja Babel Nebukadnezar
memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, kepada seluruh pegawainya, pejabat-pejabat yang ada di pemerintahannya, bahwa barang siapa yang mendengar bunyi untuk menyembah kepada Ratu Nebukadnezar, maka mereka harus melakukannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat terdengar bunyi itu, ada 3 anak muda. Itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau sujud menyembah patung Nebukadnezar. Dia mau. Lalu raja bertanya kepada, karena ini orang-orang terpenting juga dalam kerajaan Nebukadnezar. Dia tanya kepada mereka, apakah engkau tahu akibatnya kalau kau tidak mau menyembah patung Nebukadnezar? Mereka jawab, aku tahu bahwa barang siapa yang tidak mau sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar, dia akan dimasukkan dalam dapur perapian yang akan dinyalakan 7 kali lipat panasnya. Bayangkan saudara, kena api nggak usah dinyalakan 7 kali lipat saja sudah sakit, apalagi kalau dipanaskan dalam suhu 7 kali lipat. Kemungkinan tubuh manusia yang dimasukkan dalam dapur api itu akan hancur, seperti seorang yang dimasukkan dalam krematorium. Kalau mati di krematorium, begitu dimasukkan, maka dia akan terus hancur. Saudara, masalah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hidup dan mati. Masalah saya dan saudara belum sampai antara hidup dan mati, betul? Mungkin kau berkata, Pak, aku belum bisa makan Pak hari ini. Aku sudah puasa Pak, dan makan 2 hari. Mungkin kau berkata begitu. Bapak tidak tahu masalah yang kau hadapi. Tapi mau sampai tahu, apakah masalah yang engkau sedang hadapi hari ini itu menentukan antara hidup dan mati? Itu pertanyaan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang kuat, pribadi yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan. Sekalipun dia harus menghadapi yang namanya kematian. Saudaraku, karena dia tidak mau sujud menyembah patung Nebukadnezar, Alkitab katakan, maka ketiga pemuda ini dilemparkan ke dalam dapur api. Alkitab tulis, orang yang melemparkannya pun mati. Yang melemparkannya kena api mati, apalagi yang masuk, logikanya pasti mati. Tetapi Alkitab memberi berita yang baik, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego imannya tidak mudah digoyahkan. Dia tetap teguh ketika dia dilemparkan dalam dapur api. Allah menyertainya, sehingga Nebukadnezar melihat di dalam dapur api itu bukan 3 pemuda, tapi 4 orang yang ada di dalamnya. Dan 1 orang yang dilihat oleh Nebukadnezar, dia katakan yang 1 orang seperti anak dewa. Saudara, Tuhan bukan dewa. Ini dalam penglihatan Nebukadnezar. Pagi hari ini sama mengatakan, di saat engkau sedang hadapi persoalan, di saat engkau sedang hadapi masalah, mungkin itu membawa pada maut sekalipun, ingat, jadilah tetap pribadi yang kuat. Amin. Pribadi yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Apalagi sekarang kita sedang ada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Banyak orang yang goyah imannya, banyak orang yang tidak teguh imannya. Kenapa? Karena COVID. Mereka berpikir, aku akan mati
mau beritahu pagi hari ini, kematian setiap orang itu yang menentukan bukan COVID, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Amin. Karena itu kau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas kalau engkau ada di dalam situasi yang demikian ini. Selama engkau tetap mengikuti anjuran pemerintah, taat melakukannya, maka itu satu keamanan bagi kita. Tapi kembali kepada Alkitab, bahwa Tuhan mengizinkan persoalan, Tuhan mengizinkan masalah pencobaan terjadi dalam hidup kita. Tidak lain Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah menyerah, pribadi yang tidak mudah berputus asa, pribadi yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan oleh situasi apapun yang terjadi. Yang kedua, saudara, kebaikan apa yang akan Tuhan kerjakan di balik setiap masalah dan pencobaan yang kita hadapi, saudara? Yang kedua adalah kebaikan Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang murni imannya. Pribadi yang murni imannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di balik setiap masalah, di balik setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan saja menjadikan kita pribadi yang kuat, tetapi yang kedua, Tuhan ingin menjadikan kita juga pribadi yang murni imannya. Yang setuju katakan amin. Murni. Karena Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-7, di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin jadikan kita pribadi yang murni imannya. Pribadi yang murni imannya itu pribadi yang bagaimana? Pribadi yang murni imannya di sini adalah pribadi yang sungguh-sungguh melakukan apapun di dalam hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun itu masalah, sekalipun itu pencobaan yang sedang kau hadapi, hadapi itu semua dengan satu dasar: aku mau menanggung itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Satu kali Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan seorang anak kepada dirinya, anak perjanjian. Itulah Isa. Dan kita semua tahu, ketika Allah berjanji kepada Abraham, sampai Abraham menerima janji itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir 25 tahun. Janji itu digenapi, Abraham beroleh anak. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat Abraham sudah beroleh anak yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan minta kembali anak itu. Tuhan mau Abraham itu mempersembahkan Ishak kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita
kita melihat ini satu masalah, ini satu pencobaan bagi Abraham. Tetapi di sini Tuhan ingin menguji apakah Abraham punya iman yang murni atau tidak. Dan Alkitab mencatat ternyata Abraham memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, keesokan harinya Abraham mengajak Ishak dan dua bujangnya dan membawa semua bekal untuk persembahan kepada Tuhan. Sesampainya di gunung yang ditunjuk oleh Tuhan, ketika sampai di tengah gunung, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Kamu sampai di sini. Aku dan Ishak anakku akan naik ke tempat yang lebih tinggi." Maka berangkatlah Abraham dan Ishak dengan membawa bekal untuk persembahan sampai di Gunung Moria, Gunung Allah. Sampai di gunung itulah, maka Ishak mulai bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di manakah anak domba yang hendak dipersembahkan?" Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham menjawab, "Tuhan yang menyediakan." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini saya ingin mengatakan kepada kita semua, di saat kita melakukan dalam hidup ini, sekalipun mungkin hari ini masalahmu banyak, percobaan yang kau alami tidak hanya satu, tapi ada lebih daripada satu. Saya mau katakan, lakukan semua itu untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Saat engkau melakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, saya percaya kalau anak domba akhirnya disediakan Tuhan, saya percaya juga Tuhan akan sediakan pertolongan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Katakan amin. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemurnian iman kita. Saat Tuhan tahu kemurnian iman daripada Abraham, saat dia hendak membunuh anaknya, maka Allah sediakan anak domba bagi Abraham untuk dipersembahkan. Saat Tuhan melihat kemurnian imanmu, karena engkau menyenangkan hatinya, percayalah Tuhan juga sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Cuma seringkali yang menjadi penghalang dalam hidup kita adalah keraguan-keraguan dalam diri kita, kebimbangan dalam diri kita, karena pikiran kita selalu melihat realita yang ada. Banyak orang tidak pernah alami pertolongan Tuhan. Saya mau katakan dengan jujur, karena seringkali melihat faktanya, kenyataannya Pak, realitanya demikian Pak. Saudaraku yang dikasih itu, realitamu mungkin buruk, kenyataannya tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi sekali lagi saya mau katakan, saat engkau mau menghadapi setiap pencobaan dalam hidupmu ini dengan terus menyenangkan hati Tuhan, di situ akan melihat ada jalan keluar yang selalu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah mengingkari apa yang dijanjikannya dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, kebaikan apa yang akan Tuhan kerjakan di saat kita sedang hadapi masalah persoalan dalam hidup ini. Yang ketiga adalah kebaikan Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Yang ketiga dalam amin. Masalah pencobaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu membentuk kehidupan kita agar menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi dewasa di dalam Kristus
itu bukan diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Pak, saya sudah hampir 20 tahun jadi orang Kristen. Berarti saya sudah dewasa. Itu bukan ukurannya. Pak, saya sudah mulai dari sejak kecil loh Pak, saya ikut Tuhan. Berarti sekarang kalau usia saya sudah 50 tahun, berarti saya sudah dewasa dalam Kristus. Itu bukan ukurannya. Saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa ukuran menjadi dewasa dalam Kristus itu bukan diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi sebaliknya, menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus itu dapat kita tunjukkan melalui apa? Melalui karakter Yesus yang muncul dari hidup kita. Yang saya katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Kenapa karakter Kristus muncul dari hidup kita? Yang paling mudah untuk melihat kita yang dewasa dalam Kristus adalah ketika kita ada masalah. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada cobaan dalam hidup ini. Biasanya, pada umumnya, bagaimana sikap kita? Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pencobaan, yang muncul dari hidup kita, itu persungutan, pengeluhan, atau bersyukur. Ini yang dapat membuktikan kita ini dewasa dalam Kristus atau tidak. Kalau kita masih bersungut-sungut, kalau kita masih mengeluh, maka itu membuktikan kita belum dewasa di dalam Kristus. Masalah pencobaan yang kita hadapi akan membuat engkau menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus. Mungkin dulu engkau seperti itu, tetapi sekarang kau ingin membuktikan. Karena aku tahu bahwa di balik setiap masa pada kebaikan Tuhan yang ingin menjadikan aku pribadi yang dewasa di dalam Dia, maka saat aku menghadapi masalah dan pencobaan, aku mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Saat engkau bisa bersyukur, engkau akan melihat surga terbuka bagi hidupmu. Katakan amin. Saat Yesus bersyukur dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, maka surga terbuka. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Bahkan Alkitab mencatat sisa 12 pakul. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dulu ketika ada masalah dan persoalan, masalah dan percobaan, engkau tidak sabar. Tapi kalau engkau mengerti bahwa di tengah masalah, di bawah masalah dan kebaikan Tuhan, engkau ingin belajar, aku sabar menerima ini semua dengan ketabahan, dengan keikhlasan. Saat engkau lakukan itu, engkau akan melihat tangan Tuhan turun untuk menolong hidupmu. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengatakan, hadapi setiap masalah, hadapi setiap pencobaan yang terjadi dalam hidupmu dengan hati yang gembira dan penuh bahagia. Yang satu juga dengan amin. Kenapa? Sebab kita percaya di balik setiap masalah, di balik setiap pencobaan yang kita hadapi, ingat ini, ada tangan Tuhan yang selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan kita menuju Tuhan. Lewat di jalan, ku
lewat firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada setiap kami bahwa di balik setiap masalah pencobaan yang kami hadapi, di situ ada tangan Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Itulah di mana kami menjadikan kami pribadi yang kuat, agar menjadikan kami menjadi pribadi yang murni imannya, dan menjadi pribadi yang senantiasa mau selalu untuk memuliakan Tuhan. Pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami tak bersekutu dengan tubuh dan dalam. Sebelum kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan dalam, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan kehidupan kami, agar ketika kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan dalam, maka berkat kuasa Allah itu mengalir dalam setiap hidup kami. Pakai kami hamba-Hambamu yang sebentar lagi melayani di dalam perjalanan kudus. Pakai dengan kuasa, pakai dengan otoritas. Dan kami berdoa untuk roh dan anggur ini di dalam nama Yesus, mengalir kuasa Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami kesesakan diberi keberkahan oleh Tuhan. Dan kami mohon berkat Allah turun dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salibnya, salibmu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Engkau akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, tubuh yang tak bercacat, tubuh yang tak bercela. Tubuh itulah yang Kau berikan bagi kami, orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus,
agar setiap kami menjaga seluruh keberadaan hidup kami terpelihara, tak bercacat, tak bercela, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Angkat cawanmu, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Dan oleh karena darah Yesus kami mendapatkan pengampunan dosa. Oleh karena darah Yesus tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami. Oleh karena darah Yesus sakit penyakit disembuhkan. Dan oleh karena darah Yesus Kristus kami beroleh kemenangan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa buat setiap kami yang ada pagi hari ini. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami yakin dan percaya di balik setiap masalah persoalan yang kami hadapi, kami selalu melihat ada tangan Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan berkati. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua mampu Tuhan lakukan, semua Tuhan mampu kerjakan, dan semua dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi setiap kehidupan kami. Bilanya berkat Tuhan turun atas setiap kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.